Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Gara kembali ke rumah orang tuanya. Bening membuka pintu kamar lamanya saat Gara pulang dan terdengar menunggunya di depan. Gara langsung menarik Bening ke dalam rengkuhannya. Lalu ia menggendong Bening, membawanya masuk ke dalam lift menuju kamar mereka. Gara hanya ingin bercinta dengan istri keduanya itu. "Mas Gara mau?" tanya Bening penuh pengertian. Gara mengangguk, lalu membiarkan Bening memberikan servis terbaik untuknya yang sudah berbaring telentang. Bening dan Gara bertatapan, lalu kembali menyatukan mahkota mereka dalam keremangan malam. Cahaya rembulan masuk melalui jendela yang dibiarkan terbuka, menjadikan siluet yang indah. Kedua insan dalam penyatuan panjang dan syarat akan cinta. "Kau luar biasa, Bening," puji Gara sambil mengusap kepala. "Mas Gara yang mengajarkan," Bening menyahut dengan jujur. Kemudian keduanya saling bertatapan. Bening tersenyum, pun begitu dengan Gara yang terpesona melihat wajah Bening di bawah sinar bulan. Cantik, sensual, menggoda. "Bening, andaikan saja waktu bisa kita ulang." "Memangnya Mas Gara ingin mengulang apa?" tanya Bening. "Saat aku belum mengenal dirimu, dan saat aku juga belum mengenal Sela. Seandainya saja aku menemukanmu lebih dulu." "Bening masih kecil, Mas Gara, sedangkan Mas Gara pasti sudah lulus SMA." Bening tertawa kecil menanggapi. Gara juga hanya tertawa. "Kau benar, Bening, tapi pasti akan sangat menyenangkan kalau aku jatuh cinta padamu lebih dulu." "Sekarang Mas Gara sudah memiliki Bening, mungkin sebentar lagi juga Bening akan hamil. Mas Gara sudah mendapatkan semuanya, jadi jangan bersedih lagi." "Beningku, aku sangat menyayangimu," bisik Gara tepat di atas kening Bening yang masih menyatu dengan bibirnya. Hati Bening jadi bergetar hebat. Ungkapan tulus itu membuat Bening ingin menjatuhkan air mata. Benar, mengapa tidak sedari dulu saja mereka berdua dipertemukan? Bening kemudian meraih selimut, lantas menyelimuti tubuh mereka berdua. Bening meringkuk di dalam pelukan Gara malam itu. Semakin kesini, mereka semakin menyadari bahwa ada perasaan yang benar-benar besar untuk mereka berdua. Hubungan ini tidak hanya sekedar tentang anak saja, tapi karena memang sudah ada sesuatu di dalamnya. Bening jadi takut membayangkan jika suatu saat nanti setelah ia benar-benar bisa menghadirkan anak dan melahirkan, lalu ia akan dipisahkan dengan buah hatinya juga Gara. Bening tidak bisa memastikan apakah hidupnya akan normal atau malah jadi berantakan karena kehilangan dua orang tercintanya itu. Namun hidup terus berjalan, kesepakatan juga sudah dibicarakan. Jadi Bening hanya menyerahkan semua ini kepada garis takdir yang nanti mungkin akan benar-benar menyatukan mereka pada sebenar-benarnya ikatan. Apa kau pernah mendengar sebuah ungkapan dari cerita novel atau film? Ungkapan apa itu, Mas Gara? Ada orang-orang yang pernah bilang bahwa sejatinya cinta sejati itu akan bertemu pada waktu yang tepat, ketika sudah banyak dari mereka yang melalui berbagai macam rintangan dalam hubungan. Apa kau juga pernah mendengar, sebelum kita dipertemukan dengan orang yang tepat, maka Tuhan akan lebih dulu menguji kita dengan orang yang salah, yang kita kira adalah orang yang paling baik untuk hidup kita. Tentu saja Bening pernah mendengarnya, Mas Gara. Apa yang Mas Gara katakan barusan itu adalah sebuah kebenaran bahwa sejatinya kita akan dipertemukan dengan orang yang tepat setelah sebelumnya hancur bersama orang yang salah. Gara mengangguk, lalu kembali memeluk Bening dengan begitu erat, seolah ia takut sekali kehilangan perempuan muda yang kini sudah menjadi istrinya itu. "Sekarang kita tidur ya. Besok kau harus pergi ke kampus untuk mengurus berkas-berkas perkuliahanmu." "Iya, Mas Gara, tidur yang nyenyak ya, Mas. Bermimpilah yang indah." "Kau juga sayangku," kata Gara membalas kata-kata Bening barusan. Setelah itu, mereka saling memejamkan mata dengan membawa perasaan mereka masing-masing untuk terus menjaga hingga waktu yang tidak bisa mereka tentukan batasnya. Bening tidak terlalu berharap banyak dengan hubungannya dengan Gara, meskipun ia ingin sekali menikah hanya sekali seumur hidupnya.
dan kalau bisa hanya berhenti pada Gara dan tidak akan berlanjut lagi kepada lelaki lain. Karena Bening paham sekali, orang yang pertama kali mengambil kesuciannya yang selama ini selalu dia jaga adalah orang yang tepat yang akan menikmati sisa-sisa kesucian itu seumur hidupnya. Dialah satu-satunya sang pemilik kehormatannya. Tidak ada yang tahu perkara jodoh Bening. Terkadang manusia dipertemukan dengan jodohnya ketika dia sudah uzur, atau ketika dia masih bocah yang melihat jodohnya untuk pertama kali dalam bayangan semu yang suatu saat akan terwujud menjadi suatu kenyataan. Lalu ada yang melihat jodoh sebagai musuh yang mereka benci di masa lalu, tetapi menjadi orang yang paling berarti di masa depan. Atau seperti kita Bening, yang akhirnya bertemu, tapi setelah aku lebih dulu mencintai orang yang salah. Bening tak menyahut dengan kata-kata kalimat Gara barusan. Sebelum ia sempurna memejamkan mata dan masuk ke dalam mimpinya, Bening hanya memberikan tanggapan melalui pelukannya kepada Gara yang semakin erat. Sebuah pelukan sudah cukup untuk menafsirkan perasaan mereka masing-masing. Sesuai rencana, akhirnya hari ini, tepat ketika waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 pagi, Gara membawa Bening ke Universitas Impian Bening dulu. Meski sempat mengubur keinginannya untuk bisa berkuliah di universitas itu dulu saat di rumah sakit, akhirnya hari ini Gara mewujudkan keinginan Bening yang juga didukung penuh oleh Nyonya dan Tuan Besar. Ayo kita turun, lihat banyak sekali calon-calon mahasiswa baru yang akan mendaftar. Gara menoleh sembari membuka sabuk pengaman Bening. Bening membalasnya dengan senyuman yang sama, lalu turun bersama dengan Gara. Bening berjalan di sisi Gara dengan sedikit tertunduk. Meski kini dia sudah berstatus sebagai istri lelaki hebat dan terkenal sukses itu, ia tetap saja masih kerap merasa rendah diri karena sadar dia hanyalah gadis kampung. Sayang, kenapa menunduk begitu? Apa ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Tanya Gara sembari meraih jemari Bening lalu menggandengnya. Malu Mas Gara, minder, ungkap Bening jujur. Gara tersenyum, itu yang dia suka dari Bening, benar-benar polos dan apa adanya. Sikapnya yang pemalu itu kadang membuat Gara gemas. Kalau saja mereka sedang tidak di tempat umum, akan dikecupnya bibir Bening yang berbelah itu. Kenapa malu? Kau sangat cantik. Justru Mas yang mulai ketar-ketir nanti kalau kau digoda kakak-kakak tingkatmu. Mendengarnya, Bening jadi tersenyum juga. Ia mengangkat kepala lalu membalas genggaman jemari Gara yang saat ini sedang menggandengnya. Mereka mulai bergabung dengan para calon mahasiswa lain untuk melakukan pengisian form pendaftaran dan melampirkan berkas-berkas penting yang sudah Bening bawa di dalam map. Selama Gara menuntun Bening mengisi form pendaftaran itu, banyak sekali yang memandang ke arah mereka. Mungkin karena wajah Gara yang tidak asing dan sering muncul di sampul majalah bisnis, atau mungkin karena dia terlalu tampan hingga banyak yang mencuri pandang. Bening akan mengambil jurusan bisnis. Boleh Mas Gara? Tanya Bening meminta pendapat Gara yang segera disetujui Gara dengan anggukan. Kegiatan itu terus berlangsung dengan Gara yang begitu sabar menemani Bening. Mas mau ke toilet, selesaikan dulu ya. Kalau tidak tahu, nanti dikosongkan. Biar Mas bantu. Baik Mas Gara, Bening bisa kok. Baiklah sayang. Gara mengusap kepala Bening lembut, lalu segera berlalu dengan banyak sekali mata yang memandang. Saat Bening tengah serius mengisi berkas yang dibutuhkan, seseorang terlihat mendekat. Bening mendongak. Dilihatnya sosok yang dia kenal. Bening? Bang Dani? Bening tersenyum. Kau mau daftar kuliah di sini ya? Tanya Dani antusias. Bening hanya tersenyum dan mengangguk. Dia baru ingat kalau Dani juga berkuliah di universitas itu. Artinya pemuda itu akan segera jadi kakak tingkatnya. Iya, ini sedang mengisi pendaftaran. Mau aku bantu Ning? Tawar Dani penuh harap. Bening mendongak lagi, tapi kali ini dia menggeleng. Gak apa-apa bang, Bening bisa sendiri kok. Lagi pula ada Mas Gara yang tadi membantu. Wajah Dani jadi pias, meski tak ia tunjukkan secara langsung di depan Bening saat ini.
Seseorang berdehem di belakang Dani. Senyum Bening mengembang. "Aku kesana dulu, Ning." Dani segera pergi dengan Gara yang menatapnya datar. "Teman Bening satu desa, Mas Gara." Bening mencoba menjelaskan agar Gara tak salah paham. "Ya, Mas tahu kok. Kan pernah bertemu beberapa kali dengannya dulu." Bening melanjutkan lagi mengisi halaman terakhir sebelum ia menyerahkannya ke panitia kampus. Bening tinggal menunggu pengumuman nanti, dan kalau diterima sebagai mahasiswi di sana, perkuliahan akan dimulai dalam beberapa minggu ke depan yang akan diawali dengan ospek. Sebelumnya, tentu saja Bening harus ikut tes tertulis dulu sebagai syarat awal penentuan lolos tidaknya dia untuk kuliah di sana. "Jadi, kapan jadwal tesnya, sayang?" tanya Gara setelah mereka berada di mobil. "Kata ibu panitia tadi, sekitar 1 minggu lagi, Mas Gara. Nanti akan dikabari lewat email dan pesan." Gara mengangguk paham. Ia melihat ponsel Bening yang tentu saja harganya sangat murah itu. Gara melanjutkan mobilnya ke sebuah pawn store terkenal di Jakarta. "Buat apa kemari, Mas?" tanya Bening tak mengerti. "Mau ajak Bening beli ponsel baru. Ayo turun." Bening belum sempat mencerna apa yang dikatakan oleh suaminya itu. Yang jelas, sekarang Gara sudah menggenggam jemarinya lagi, lalu membawanya masuk ke sana. Mereka langsung disambut oleh staf yang berseragam rapi. Gara membawa Bening ke etalase ponsel paling mahal di sana. Namun, tatapan Bening malah fokus pada foto seorang perempuan cantik yang sedang memegang ponsel mahal itu sambil tersenyum. Sebuah banner besar di dalam ruangan itu dengan wajah yang begitu akrab kini dengan kehidupannya. "Mas, foto Nyonya Besar ada di sana." "Wah, Nyonya Besar cantik sekali," puji Bening dengan Gara yang hanya melihatnya sekilas. "Biarkan saja, Bening. Ayo pilihlah warna apa yang kau mau." "Tapi ponsel Bening belum rusak lagi, Mas Gara." Bening berujar dengan bingung. "Sayang, ganti ponsel itu nggak mesti nunggu dia rusak dulu. Ayo, mau yang mana? Cepetan pilih. Habis ini kita pergi makan es krim." Bening tersenyum juga. Akhirnya, karena Gara terus mendorongnya memilih, Bening memilih warna hitam mengkilap. Pelayan pawn store itu segera membuat pesanan Gara. Beberapa staf terlihat berbisik karena mereka menyadari bahwa lelaki bersama Bening itu adalah suami dari model di dalam banner besar yang tadi Bening tunjuk. Namun, Gara tak mengubris mereka. Ia malah semakin menunjukkan kemesraannya dengan Bening di depan umum dengan tidak melepaskan genggaman tangannya kepada Bening hingga mereka sampai dekat mobil.